Selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 484. Setelah bos besar membaca pesannya Nita, yang mengatakan kalau dirinya dimarahi dan dibentak oleh pengawalnya seseorang yang sedang bermasalah dengan Iwan, bos besar pun langsung berangkat ke tempat lokasinya, di mana Nita berada. Sementara itu, Kauri yang diajak Mr. Johnny untuk melihat kerusakan mobilnya yang ditabrak oleh Iwan. Kauri pun melihatnya, lalu Mr. Johnny bicara, "Oh ini mbak kerusakannya, bagian depan dan sampingnya, yang ditubruk cleaning service itu. Dan saya rasa, ini akan sulit untuk mencari penggantinya, sebab mobil saya ini bukan mobil biasa, melainkan mobil mewah. Jadi saya pikir, kalau mbaknya ingin menggantinya, mungkin agak mahal harganya." Mr. Johnny mengira Kauri hanya pegawai kantoran, yang sekedar punya jabatan, bukan orang kaya, yang seperti dirinya, apalagi punya mobil mewah. Dan Mr. Johnny bertanya, "Terus gimana? Apa Mbak Kauri bersedia untuk mengganti semuanya?" Kauri menjawabnya, "Iya saya bersedia. Memang berapa harganya?" Mr. Johnny pun berkata, "Waduh saya salut sekali kalau begitu. Di samping mbaknya sudah cantik, tapi baik pula hatinya, mau menanggung biaya kerusakan dari pekerja cleaning service-nya. Saya sangat kagum sekali." Mr. Johnny memuji Kauri, nampak merayu-rayu, kayak udang di balik batu, seperti ada maunya. Sedang Iwan dan Nita, tempat mereka agak jauh. Mereka pun tak mendengar apa yang sedang dibicarakan. Kemudian Mr. Johnny bicara, "Oh ini Mbak Kauri, mungkin harga ganti semuanya sekitar 300 jutaan. Maklum spare part mobil ini memang sangat begitu mahal harganya. Terlebih harus memesan dari pabriknya langsung, yang ada di luar negeri. Tapi Mbak Kauri nggak usah khawatir, karena melihat mbaknya yang baik sekali. Apalagi mbaknya begitu cantik, saya memutuskan saja, tak akan minta ganti kerusakannya. Terlebih lagi di rumah, ada banyak mobil mewah lainnya. Saya pun sebetulnya lagi bingung memikirkannya, tiap hari harus pakai yang mana. Maunya sih ada yang gantiin, yang memakai mobil saya. Kalau Mbak Kauri bersedia, saya dengan senang hati memberikannya cuma-cuma. Dan terlebih lagi, ada 5 perusahaan yang saya miliki. Kalau Mbak Kauri yang cantik ini mau, bisa pilih salah satunya. Dengan senang hati pula, akan saya berikan. Mbak Kauri bisa jadi pimpinannya." Waduh, Mr. Johnny to the point sekali. Merayu dan menggoda Kauri. Dirinya sangat percaya sekali. Terlebih lagi memang merasa orang paling kaya di sini. Percaya dirinya pun tinggi. Bicara seperti itu ke Kauri. Kauri pun bertanya, dengan pura-pura tak mengerti. Lalu Kauri bilang, "Memang maksudnya apa ya Pak? Saya kok belum memahami." Mr. Johnny pun menjawabnya, "Oh ini Mbak Kauri, mobil dan perusahaan yang saya punya. Seperti yang saya katakan tadi, bisa Mbak Kauri miliki, asal mbaknya mau menjadi asisten pribadi saya, mau ikut kerja bersama. Gimana apa mbaknya bersedia? Kan jarang-jarang sekali tawaran seperti ini ditemui. Kerja setahun saja, mbaknya takkan mungkin bisa punya mobil mewah. Dan ini mbaknya tinggal menerima. Kalau Mbak Kauri bersedia, akan langsung dapat mobil mahal, serta jadi pimpinan perusahaan." Wah. Bicaranya Mr. Johnny sudah mulai menunjukkan maksudnya, ingin mendekati Kauri. Kauri yang mendengar itu jadi tersenyum. Mr. Johnny pun menyangka tawarannya akan diterima. Dan Kauri menjawabnya, "Maaf Pak saya sudah bekerja, jadi tidak berminat untuk pindah tempat. Lagian saya sudah punya suami. Saya sudah menikah, tak mungkin jadi asisten pribadi segala. Bapak pilih yang lain saja. Kalau memilih saya, itu salah orang namanya, salah alamat." Mr. Johnny yang mendengar itu terkejut langsung dirinya. Wanita cantik di dekatnya ternyata sudah punya suami. Mr. Johnny pun tak menyerah. Langsung saja ia bilang, "Oh mbaknya sudah menikah? Baru tahu saya. Tapi meski sudah punya suami, saya tak masalahkan itu.
Gimana? Apa Mbak Kauri bersedia menjadi asisten pribadi saya? Kan enak bisa dapat fasilitas mewah. Nanti saya beri gaji yang tinggi. Mbaknya harus pikirkan sekali lagi. Kesempatan tak datang 2 kali. Coba dipikir kembali. Suaminya pun meski kerja, memberikan uang belanja, pasti tak akan bisa menyamai gaji mbaknya nanti. Dengan pelan-pelan dan merayu, Mr. Johnny masih saja menawarkan itu ke Kauri. Bahkan bilang segala, suaminya Kauri bergaji sedikit, lebih banyak dari yang akan diberinya. Kauri pun tersenyum saja, dan langsung menjawabnya. Terima kasih Pak tawarannya, suami saya kerja cleaning service. Gajinya nggak sampai 5 juta. Tapi saya senang sekali, meski Bapak tawarkan mobil yang mewah, ataupun harta yang berlebihan. Saya dari tadi tak tertarik sekali. Lagian itu semua, dari semenjak lama, sudah saya punya. Jadi Bapak ini, tak usah bicara kemana-mana, yang tak ada urusannya dengan masalah ini. Sekarang sebutkan saja kerugiannya, saya siap membayarnya. Kauri jadi agak marah. Mr. Johnny malah berkata, lo kerja suaminya cleaning service ya? Apa tidak salah mbaknya bicara? Terus pekerja itu siapa? Kan dia cleaning service juga. Kauri membalasnya, iya itu benar. Suami saya kerja cleaning service. Dan Mas itu temannya. Mr. Johnny pun tertawa, malah terbahak-bahak. Nita dan Iwan pun melihatnya. Mereka jadi bertanya, ada apa memangnya? Yang punya mobil itu tertawa. Dan Mr. Johnny malah bilang, bukankah mbaknya ini sangat cantik ya? Penampilannya pun menarik. Terus terang saja, semenjak melihat mbaknya tadi, saya sangat tertarik. Apa mbaknya mau menikah dengan saya? Menjadi istri kedua, daripada dengan suaminya yang sekarang. Hanya kerja cleaning service. Mbaknya nanti mana bisa kaya? Kalau bersedia dengan saya, minta apa saja akan saya berikan. Mendengar hal itu, Kauri benar-benar marah. Langsung saja menjawabnya, Pak Johnny tolong jaga bicaranya. Jangan asal berkata saja. Sudah saya beritahu kok belum mengerti. Saya ini sudah menikah. Pakai merendahkan suami segala. Asal Pak Johnny tahu, meski suamiku kerja cleaning service. Tapi apa yang saya minta? Bahkan mobil mewah sekalipun, atau hotel bintang 5, ataupun yang lainnya, pasti akan diberikan. Pak Johnny pun bukan levelnya. Malah pakai meremehkan. Kauri bicara terus terang, karena sudah jengkel sekali dengan orang yang tak tahu diri. Mr. Johnny yang mendengarnya, menjadi tersinggung pula, disamakan dengan cleaning service. Dibilang tak level dengannya. Mr. Johnny pun berkata, waduh mbaknya bisa marah juga. Sampai bilang segala, suaminya yang kerja cleaning service. Bisa membeli hotel bintang 5. Mbaknya ini berhayal atau sedang bermimpi. Pakai bilang saya nggak level pula. Beruntung mbaknya ini cantik, kalau tidak bisa saya usir langsung. Saya minta bayar kerugiannya sekarang. Asal Mbak Kauri tahu, saya ini orang paling kaya di kompleks sini. Tak pernah ditolak wanita. Kalau mau saya cari pegawai perusahaan, wanita cantik yang jadi bawahan, mereka pun tak akan menolak. Sudah beruntung saya tawarkan pekerjaan, menjadi asisten pribadi dengan gaji tinggi. Malah tak diperdulikan, dan juga tak dihiraukan. Okelah kalau begitu, saya beri kesempatan sekali lagi. Apa Mbak Kauri bersedia ikut kerja dengan saya? Kauri menjawabnya, Anda ini orang gila ya? Pakai bicara memaksa. Sudah saya katakan tidak ya tidak. Mengerti nggak bahasanya? Kauri pun lalu berjalan, meninggalkan Mr. Johnny, menuju Iwan dan Nita. Sementara itu, Kenshin yang di rumahnya, akhirnya membuka handphone miliknya, membaca pesan adiknya, dan langsung saja, Kenshin keluar rumah, memakai mobil Lamborghini-nya. Beberapa pengawal pun mengikuti. Si Mary pun ditinggal begitu saja. Dan Mary melihatnya. Begitu pula dengan beberapa pegawai yang di situ. Kemudian Kauri yang menuju Iwan. Membuat Mr. Johnny marah. Karena sudah ditolak Kauri. Merasa diacuhkan dan tak dianggap. Mr. Johnny pun menyuruh bodyguard-nya untuk ke tempatnya Iwan. Dan saat mendekat, Mr. Johnny berkata pada bodyguard-nya itu,
berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kauri. Subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya.